I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, saya Nindya Filza Marani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam era teknologi modern, aplikasi karate menjadi solusi inovatif untuk mendukung pengalaman belajar dan pelatihan seni bela diri karate. Aplikasi ini menyediakan tutorial interaktif, video instruksional, dan latihan yang dapat diakses kapan saja. Aplikasi ini dapat mendukung pembelajaran mandiri dan pelatihan intensif. Dojo kantor gubernur menghadapi masalah manajemen pembayaran manual yang menyebabkan potensi kendala efisiensi administratif dan dampak negatif pada pengalaman anggota dojo. Integrasi metode pembayaran online dalam aplikasi diharapkan dapat mengoptimalkan proses dan menciptakan lingkungan yang lebih modern dan efisien serta meningkatkan kualitas layanan dojo yang betul untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan anggota. Baiknya selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode design thinking, yaitu metode yang berfokus pada penciptaan solusi yang dimulai dengan proses empati terhadap suatu kebutuhan yang human-centered atau berpusat kepada manusia. Metode ini mengarah pada inovasi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan pengguna. Metode design thinking memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menonjol dibandingkan metode yang lain, yaitu metode ini berfokus kepada pengguna dan memastikan bahwa solusi yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selain itu, metode ini dapat mendorong pemikiran kreatif dan out of the box, karena pada tahapan ideate dari metode ini memungkinkan untuk menghasilkan sebanyak-banyak mungkin ide tanpa melakukan penilaian sebelumnya, sehingga dapat membuka peluang untuk solusi yang lebih inovatif. Untuk tahapan penelitian dari metode design thinking yaitu ada 5. Yang pertama empathize, 2 define, 3 ideate, 4 prototype, dan 5 testing. Selanjutnya ada profile dari dojo studi kasus kami yaitu dojo kantor gubernur Palembang. Dojo ini beralamat pada Jalan Kapten Rifai, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan jadwal latihan yaitu Rabu malam dan Minggu pagi. Dojo ini tidak hanya menyediakan pelatihan teknis dalam seni bela diri karate, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental para anggotanya. Dojo ini menawarkan program pelatihan holistik yang mencakup aspek teknis karate, peningkatan kebugaran fisik, serta pengembangan mental dan spiritual. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat keahlian yang beragam, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Selain keterampilan karate, dojo ini menempatkan penekanan pada pengembangan karakter dan etika. Melalui latihan karate, anggota diajak untuk mengembangkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Baik, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada tahap empathize. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada dojo melalui wawancara dengan anggota dari dojo tersebut. Berikut ini ada tabel data pribadi yang diminta, dan tabel yang ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada anggota dojo tersebut. Yang pertama ada berapa rentang usia, bagaimana cara untuk melakukan pembayaran, bagaimana jika ada anggota yang sering tidak ikut latihan, bagaimana anggota memperoleh informasi mengenai latihan, bagaimana proses pendaftaran untuk anggota baru, apakah mereka dapat langsung ikut latihan, apakah terdapat pengumuman atau pemberitahuan terhadap perubahan jadwal latihan, hingga ada permasalahan lain pada dojo. Selanjutnya ada tahap define menggunakan pain points, yaitu tahap pendefinisian terhadap masalah yang dialami oleh pengguna berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara sebelumnya. Pain point ini berisi segala permasalahan dan kesulitan yang dialami oleh pengguna dengan memetakan daftar permasalahan ke dalam pain points. Yang pertama ada ketidakjelasan, kemampuan langsung memulai kelas, dan ketersediaan ruang pelatihan. Yang kedua, keterbatasan informasi mengenai jadwal penggunaan ruang latihan. Yang ketiga, kekurangan informasi terkait biaya iuran bulanan, metode pembayaran, biaya pendaftaran, serta gurunya. Selanjutnya ada
tertinggalnya gerakan latihan ketika anggota yang tidak ikut latihan. Selanjutnya ada user persona. User persona ini adalah informasi mengenai pengguna yang diperoleh dari penelitian menggunakan wawancara dan survei sebelumnya. Ini adalah merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendata keperluan dan pendekatan hubungan antara komputer dan manusia, sehingga dapat mengetahui perilaku dan karakteristik dari pengguna yang memiliki kaitan pada permasalahan. Berikut ini adalah contoh user persona yang kami buat berdasarkan wawancara dan permasalahan yang kami dapatkan. Pertama ada nama, Andi Prajurit Serda, memiliki motivasi untuk meningkatkan kecerdasan melalui seni bela diri. Alasan ikut, ingin mengembangkan fisik serta keterampilan mental dan fisik. Umur 12 tahun, mengetahui dojo dari ibu yang aktif di komunitas karate. Memiliki sabuk kuning. Yang kedua ada Siti Aisyah, memiliki motivasi menjadi teladan bagi perempuan dalam dunia karate. Yang kedua, alasan ikut untuk mempertahankan tradisi menginspirasi wanita muda. Umur 14 tahun, informasi dojo dari teman sekolah yang antusias karate dan memiliki sabuk hijau. Perkenalkan, nama saya Leoni dengan NPM 2125240144. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua personas dari anggota karate cabang kantor gubernur, di mana ada Fajar Jaula. Ia memiliki motivasi ingin menjadi atlet karate olimpiade. Alasan dia mengikuti karate yaitu memiliki impian menjadi juara dunia. Saat ini ia berusia 16 tahun. Ia mengetahui dojo ini yaitu melihat dalam turnamen regional. Saat ini ia memiliki sabuk kuning. Dan di sini juga ada Mayang Sari, di mana Mayang Sari ini memiliki motivasi menggabungkan seni dan perdamaian melalui karate. Alasan ia mengikuti karate ini yaitu minat pada aspek seni dan filosofi karate. Saat ini ia berusia 18 tahun. Ia mengetahui dojo, mendengar tentang dojo ini dari seorang seniman. Saat ini ia memiliki sabuk putih. Perkenalkan, nama saya Nada Akila Aulia dengan NPM 2125240099. Di sini saya akan menjelaskan dua personas yang sudah kami buat, yaitu dari Baim dan juga Fahmi. Baim ini motivasinya yaitu keberhasilan dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Alasan ikut karate atau dojo ini karena hobi. Umurnya sekarang 11 tahun. Dengan sabuk biru, Baim ini tahu dojo dari tetangganya. Selanjutnya yaitu ada Fahmi, yang dimana motivasinya yaitu jangan takut gagal tapi takutlah karena tidak mencoba. Alasan ikut untuk mengembangkan karakter. Tahu dojo dari saudara pada sekarang umur 15 tahun dengan sabuk kuning. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Cahyani, NPM 2125240149, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai dua personas dari anggota karate dojo kantor gubernur, yaitu yang pertama itu ada Ria Rahma. Ria Rahma ini memiliki motivasi untuk melatih dan mengasah kemampuan bela dirinya. Alasan mengikuti karate ini yaitu untuk melatih kebugaran diri. Lalu tahu dojo ini dari tetangganya. Ria ini berusia 13 tahun dan sekarang dia di sabuk kuning. Lalu yang kedua itu ada Anissa Putri Lestari, di mana motivasinya itu adalah agar tubuhnya dapat lebih sehat dan bisa bela diri. Alasan untuk ikut dojo ini yaitu meningkatkan disiplin diri. Tahu dojo ini dia tahu dari temannya dan sekarang dia berusia 14 tahun dan sedang di sabuk biru. Selanjutnya yaitu Solution ID. Yang pertama, aplikasi dapat menampilkan informasi secara real-time mengenai ketersediaan ruang latihan atau sampai guru. Yang kedua itu aplikasi dapat menampilkan jadwal penggunaan ruang latihan secara lengkap. Dan yang ketiga, aplikasi dapat menyediakan halaman informasi yang lengkap. Dan yang keempat itu aplikasi juga menyediakan fitur video latihan yang terhubung pada YouTube sehingga anggota dapat latihan di rumah dan tidak tertinggal gerakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai immediate user flow, di mana pada saat ingin memulai aplikasi kita akan melakukan start dan akan masuk ke dalam landing page, di mana pada saat ke landing page ini kita akan melakukan login. Tetapi sebelum login, ketika user belum memiliki akun, maka dia akan melakukan registrasi terlebih dahulu agar dia sudah memiliki akun. Nah, setelah memiliki akun dan melakukan registrasi, dia akan melakukan login.
Nah, setelah melakukan login, dia akan dilemparkan ke dalam homepage, dan di dalam homepage ini dia akan dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ideate, yaitu Sitemaps, di mana pada saat kita akan menggunakan aplikasi ini, kita akan masuk ke dalam halaman login ataupun registrasi. Kita akan melakukan registrasi ketika kita belum memiliki akun. Lalu kita akan melakukan login. Pada saat kita sudah login, kita akan masuk ke dalam halaman home, yaitu halaman utama. Pada halaman home ini akan menampilkan beberapa fitur, yaitu seperti galeri, pembayaran, video pembelajaran, dan juga jadwal pelatih. Nah, pada fitur galeri ini yaitu berisikan tentang dokumentasi kegiatan pada dojo tersebut. Lalu untuk fitur pembayaran yaitu menampilkan nomor token untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Ada fitur video pembelajaran, yaitu video pembelajaran ini terhubung kepada YouTube sehingga anggota dapat menonton video latihan. Lalu ada jadwal pelatih, di mana di sini berisikan tentang informasi pelatih yang mengajar. Lalu ada fitur kalender untuk melihat jadwal latihan dan juga informasi perubahan jadwal. Setelah itu ada user profile, yaitu fitur profile untuk si pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wireframe, di mana di sini terdapat halaman registrasi, yaitu ketika user belum memiliki akun, dia akan melakukan registrasi, yaitu dengan memasukkan nama, email, atau nomor telepon, dan juga password. Lalu ada halaman login, yaitu memasukkan email atau nomor telepon dan juga password. Selanjutnya itu terdapat halaman home, yaitu halaman utama dari fitur dari aplikasi ini, yaitu ada beberapa fitur lainnya seperti galeri, pembayaran, jadwal latihan, dan juga video pembelajaran. Selanjutnya itu ada galeri, di mana terdapat foto-foto dari dojo tersebut. Lalu ada halaman pembayaran, yaitu berisikan nomor token. Ada video latihan, terdapat video-video, yaitu ada jadwal pelatih juga. Ada jadwal kalender, kita dapat melihat jadwal latihan dan juga jadwal lainnya. Selanjutnya itu ada halaman notifikasi, di mana pengguna dapat mendapatkan notifikasi mengenai jadwal ataupun mengenai pembayaran. Lalu ada user profile. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mockup yang sudah kami buat, yang dimana di sini terdapat halaman register. Di halaman register ini terdapat nama pengguna, nomor handphone dan juga email, dan juga password. Setelah diregister akan masuk ke halaman login. Di sini terdapat nama pengguna, password, dan juga foto profil. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman home. Di home ini terdapat 4 pilihan yang dapat kita pilih untuk membuka galeri, untuk halaman pembayaran, untuk video latihan karate, dan juga jadwal latihan. Selanjutnya yaitu ada halaman galeri, yang dimana terdapat banyak sekali foto-foto latihan-latihan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada halaman pembayaran, yang dimana di sini terdapat nomor virtual account yang dapat langsung ditujukan kepada bank untuk membayar karate tersebut. Selanjutnya yaitu ada halaman video pembelajaran, yang dimana video pembelajaran ini akan langsung menuju ke YouTube untuk ditonton videonya. Selanjutnya yaitu ada halaman jadwal pelatih, yang dimana di sini pelatihnya sudah ada jadwal tertentu, sehingga para murid tidak akan bingung nih siapa yang mengajar pada hari ini dan juga di jam ini. Selanjutnya ada jadwal latihan, yang dimana jadwal latihan ini akan dapat memberitahu kapan latihan itu akan dilakukan. Selanjutnya yaitu ada halaman notifikasi, yang dimana di sini akan terdapat notifikasi tentang mungkin ada latihan atau ada transaksi yang sudah dibayar atau yang belum dibayar. Selanjutnya yaitu ada halaman user profile, yang dimana di sini terdapat nama pengguna, nomor handphone yang dapat diganti jika ingin diganti, dan juga untuk logout.
Selanjutnya, testing. Karena laporan ini terbatas pada perancangan desain, tahapan testing atau pengujian tidak dilakukan. Namun, diharapkan bahwa implementasi desain ini yang telah dirancang akan diikuti oleh tahapan pengujian yang menyeluruh. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dengan adanya berbagai fitur pada aplikasi, semua permasalahan yang muncul terkait ketidakjelasan kemampuan langsung memulai kelas, ketersediaan ruangan kelas, keterbatasan informasi jadwal pengguna ruang latihan, kekurangan informasi terkait biaya dan guru, serta kekhawatiran tertinggalnya gerakan latihan telah berhasil diatasi. Fitur-fitur seperti informasi real-time mengenai ketersediaan ruang latihan, jadwal penggunaan ruang latihan yang lengkap, halaman informasi yang komprehensif, dan fitur video latihan terhubung pada YouTube, semuanya terkontribusi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan memastikan kepuasan anggota dalam berlatih karena melalui aplikasi ini.